Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Siang itu, panasnya seperti membakar kulit. Matahari tepat di atas kepala, dan aspal hitam di jalan raya seperti memantulkan api. Suara kendaraan saling bersahutan, dari mobil yang klaksonnya tak berhenti, motor yang saling salip, sampai teriakan pedagang kaki lima yang mencoba menarik perhatian orang lewat. Di tengah hiruk-pikuk itu, langkah kecil seorang bocah terlihat berjalan pelan di pinggir trotoar. Bajunya lusuh, warnanya sudah memudar, seperti sudah dicuci berkali-kali tanpa sabun. Tapi meski sederhana, matanya bersinar terang, seolah menyimpan semangat besar di tubuh kecilnya. Bocah itu bernama Rian, umurnya baru 12 tahun. Tapi tangannya sudah terbiasa menggenggam kerasnya hidup. Di tangannya ada tumpukan koran, diikat dengan tali rafia yang warnanya sudah pudar. Setiap kali lampu merah menyala, Rian cepat-cepat berlari ke arah kendaraan yang berhenti. Ia mengetuk kaca mobil dengan sopan, tak pernah memaksa, hanya menunduk sedikit sambil berkata, "Koran Pak, berita baru." "Bu," suaranya lembut tapi penuh harap. Kadang pengemudi menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Kadang ada yang pura-pura sibuk main ponsel agar tak perlu menanggapi. Namun sesekali, ada juga yang menurunkan kaca mobilnya, mengulurkan uang, dan berkata singkat, "1 ya dek." Setiap kali itu terjadi, wajah Rian langsung cerah. Ia tersenyum lebar sambil menyodorkan koran, lalu mengucap pelan, "Terima kasih Pak." Senyum itu tulus, seperti sinar kecil di tengah panasnya siang. Tapi di balik senyum itu, ada harapan besar yang menempel di dadanya. Uang dari jualan hari ini harus cukup buat beli beras untuk malam nanti. Langkahnya ringan, tapi napasnya sudah tersengal. Peluh menetes dari pelipisnya, membasahi leher, hingga menodai kerah bajunya. Tapi Rian tidak berhenti. Ia tahu, kalau berhenti sebentar saja, ada anak lain yang mungkin akan lebih dulu menjual koran di perempatan ini. Rezeki di jalan itu cepat berpindah. Kadang Rian memandang orang-orang yang berjalan di trotoar dengan pakaian rapi, wajah bersih, sepatu mengilap. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup tanpa perlu mikirin apakah malam ini bisa makan atau tidak. Tapi pikiran itu hanya muncul sebentar. Ia tidak suka iri. Kata ibunya, "Jangan lihat orang yang lebih tinggi nak, lihat ke bawah, supaya kamu tahu masih banyak yang lebih susah." Kata-kata itu selalu ia ingat. Sesekali angin berhembus, membawa debu jalanan. Rian mengangkat tangannya menutupi wajah, tapi tak lama kemudian ia kembali menawarkan koran ke orang-orang yang lewat. Hari itu, penjualannya agak sepi. Banyak orang yang lebih memilih membaca berita dari ponsel. Tapi Rian tidak menyerah. Ia tahu, kalau terus sabar, pasti ada saja yang beli. Di lampu merah berikutnya, seorang bapak berhenti dengan motor tuanya. Rian menghampiri, menyapa sopan, "Koran Pak?" Bapak itu menoleh, tersenyum kecil, dan mengangguk. "1 ya?" Nah, Rian cepat-cepat menyerahkan korannya dan menerima uang. Sisa uang receh, ia masukkan ke kantong celana yang sudah robek di ujungnya. "Makasih Pak," ucapnya sambil menunduk hormat. Waktu berjalan pelan. Matahari bergeser sedikit, tapi panasnya masih sama. Rian menepi ke bawah pohon besar di pinggir trotoar untuk sekadar menghapus keringat. Ia duduk di atas trotoar, membuka botol air bekas yang dibawanya dari rumah. Airnya sudah hangat,
tapi cukup untuk menghapus haus di tenggorokan. Dari saku kecil di bajunya, ia mengeluarkan sebungkus nasi bungkus daun pisang, nasi putih, dengan sambal tempe yang dimasak ibunya tadi pagi. Makan siang sederhana, tapi bagi Rian, rasanya luar biasa. Sambil makan, ia memandangi jalan yang padat. Ia melihat anak-anak seusianya naik mobil antar jemput sekolah, tertawa riang sambil membawa tas besar. Ia sempat termenung. Andai aku bisa sekolah kayak mereka, gumamnya pelan. Tapi kemudian, ia menunduk lagi, menyuap nasi dan tersenyum sendiri. Gak apa-apa, yang penting ibu bisa makan. Lanjutnya pelan. Selesai makan, Rian merapikan bungkus daun pisang dan menyimpannya ke dalam tas kecil. Ia tidak pernah membuang sampah sembarangan. Karena ibunya sering bilang, kalau kamu jaga kebersihan, rezeki juga suka datang. Ia percaya itu. Waktu sudah hampir jam 2 siang. Udara makin panas, tapi semangat Rian tidak padam. Ia kembali berdiri, menenteng tumpukan korannya, lalu berjalan ke perempatan lain yang lebih ramai. Di sana, suara klakson lebih bising, asap kendaraan lebih tebal, dan orang-orang tampak lebih terburu-buru. Namun justru di tempat seperti itulah biasanya lebih banyak pembeli. Berita hari ini, heboh bu, ada info baru dari pemerintah. Pak, teriak Rian, menawarkan sambil berjalan di antara mobil-mobil. Suaranya nyaris tenggelam oleh bising kendaraan. Tapi entah bagaimana, beberapa orang menoleh. Ada yang beli, ada yang tidak, dan ada juga yang hanya melambaikan tangan tanda menolak. Tapi bagi Rian, setiap senyuman dari orang yang menatapnya saja sudah cukup membuat hatinya hangat. Menjelang sore, tubuh kecilnya mulai terasa letih. Tapi dalam pikirannya, suara ibunya terus terngiang. Kalau kamu capek, ingat ya nak, bukan cuma kamu yang berjuang. Ibu juga berjuang di rumah. Suara lembut itu membuat Rian terus kuat. Ia tahu, ibunya sedang mencuci pakaian orang di rumah tetangga untuk tambahan penghasilan. Kadang, kalau malam, tangan ibunya sampai bengkak. Karena itu, Rian tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Setiap lembar koran yang terjual berarti satu langkah lebih dekat ke senyum ibunya. Ia selalu membayangkan wajah ibunya ketika ia menyerahkan uang hasil jualan sore nanti. Bu, ini buat beli beras, katanya dalam hati. Membayangkan ibunya yang menatapnya penuh kasih sambil berkata, anak ibu pinter banget. Sore itu, awan mulai menggumpal di ujung langit. Angin berubah arah, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Rian mempercepat langkahnya, takut korannya basah. Tapi di tengah langkah cepatnya, ada hal kecil yang membuatnya berhenti sejenak. Seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Menangis karena es krimnya jatuh ke tanah. Rian mendekat, menepuk bahunya, dan berkata pelan, jangan nangis ya. Nih, abang beliin lagi nanti kalau laku banyak. Bocah kecil itu mengangguk, tersenyum di sela air mata. Dan Rian melanjutkan langkahnya. Rian memang kecil, tapi hatinya besar. Ia terbiasa menolong, karena ia tahu rasanya gak punya siapa-siapa di jalan. Dunia baginya kadang keras, tapi ia memilih untuk tetap lembut. Hujan akhirnya turun, perlahan tapi pasti. Orang-orang mulai berteduh di bawah atap toko. Tapi Rian tetap berdiri di tepi jalan dengan koran di tangannya yang sudah dibungkus plastik. Ia menunggu 1-2 kendaraan yang berhenti, berharap masih ada yang mau beli meski hujan mengguyur. Jaketnya tipis, rambutnya mulai basah, tapi matanya tetap menyala. Ketika hujan makin deras, ia akhirnya memutuskan untuk berteduh di bawah kanopi kecil depan toko sepatu. Di sana sudah ada beberapa orang yang juga berteduh. Seorang ibu paruh baya memandangnya dengan iba. Kamu jualan terus di cuaca begini? Nak, tanya ibu itu. Rian tersenyum, menunduk sopan. Iya bu, kalau nggak jualan, nggak bisa bantu ibu di rumah. Ibu itu mengangguk, tersenyum lembut,
lalu mengeluarkan uang 5.000. "Satu koran, Jana. Biar cepat habis jualannya." Rian menyodorkan koran itu dengan tangan dingin karena hujan. Tapi wajahnya bersinar bahagia. Waktu terasa berjalan pelan sekali sore itu. Rian terus berdiri sambil menggigil, menunggu hujan reda. Air menetes dari ujung rambutnya ke pipi. Tapi dia tak peduli. Ia hanya ingin jualannya laku. Ia pandangi langit abu-abu. Dan dalam hatinya berdoa pelan. "Tuhan, semoga hari ini cukup buat beli beras dan sedikit lauk." Ibu pasti senang. Hujan mulai reda menjelang maghrib. Jalanan basah dan lampu-lampu toko mulai menyala. Rian mengelap wajahnya dengan lengan baju, lalu menghitung sisa korannya. Masih ada sekitar 8 eksemplar. Ia tahu tidak akan habis semua hari ini. Tapi tak apa, setidaknya sebagian sudah terjual. Ia berjalan perlahan ke arah rumah kontrakannya yang kecil di gang sempit belakang pasar. Setiap langkah terasa berat, tapi hati Rian terasa ringan. Ia menatap uang lusuh di tangannya, menghitung dengan hati-hati, lalu tersenyum kecil. "Cukup," katanya pelan, "buat beli beras 1 kilo dan minyak goreng sedikit." Sore itu, di tengah jalanan basah dan lampu kendaraan yang berpendar di genangan air, Rian berjalan sendirian sambil menenteng tumpukan koran yang tersisa. Dari jauh, orang mungkin hanya melihat bocah lusuh yang berjalan pelan di trotoar. Tapi kalau mereka tahu isi hatinya, mereka akan melihat seorang pejuang kecil yang sedang menantang kerasnya dunia dengan senyum dan keyakinan bahwa besok pasti akan lebih baik. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya di trotoar hari itu akan membawanya pada pertemuan besar. Pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Tapi untuk malam itu, yang ia tahu hanya satu hal. Ia ingin cepat pulang, menyerahkan uang hasil jualan ke ibunya, dan makan bersama sambil mendengarkan cerita tentang hari mereka yang panjang. Dunia mungkin keras, tapi di rumah kecil itu masih ada kehangatan yang membuat semua lelah terasa berharga. Sore itu, matahari sudah mulai turun perlahan di ujung langit, meninggalkan warna jingga yang menyelimuti kota. Angin sore bertiup lembut, membawa bau tanah yang masih lembab setelah hujan siang tadi. Jalanan mulai ramai lagi. Orang-orang bergegas pulang. Kendaraan lalu lalang. Suara klakson bersahutan seperti biasa. Di trotoar yang basah, langkah kecil Ryan menyusuri jalan dengan hati lega karena sebagian besar korannya sudah terjual. Ia membayangkan wajah ibunya yang pasti tersenyum saat melihat uang hasil jualan nanti. Namun, di antara keramaian itu, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Tak jauh dari pos ojek, di bawah tiang reklame besar, ia melihat seseorang tergeletak di trotoar. Pakaian orang itu rapi sekali. Kemeja putihnya masih tampak baru, sepatu hitamnya mengilap, tapi tubuhnya tak bergerak sama sekali. Tas kulit mahal tergeletak di sampingnya. Orang-orang yang lewat hanya melirik sebentar, lalu melanjutkan langkah seolah tak melihat apa-apa. Ada yang bahkan sempat berkata pelan, "Ah, mungkin mabuk," lalu pergi begitu saja. Rian berhenti, hatinya berdebar. Ia ragu, tapi rasa penasaran dan kasihan membuat kakinya melangkah mendekat. Dari dekat, ia bisa melihat wajah pria itu pucat pasi, napasnya terengah pelan, seperti orang yang kehabisan tenaga. Di sekitar pria itu tak ada darah, tapi wajahnya benar-benar lemah. Rian menatap ke sekeliling, berharap ada orang dewasa yang mau menolong. Tapi semua hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Pak, Bapak kenapa?" Suara Rian pelan, takut-takut. Ia menepuk pelan bahu pria itu. Tak ada reaksi. Rian mencoba lagi, sedikit lebih keras. "Pak, bangun, Pak." Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Dalam kepanikan kecil itu, Rian menelan ludah. Ia menatap ke kanan kiri, lalu menaruh tumpukan koran di bawah pohon agar tidak basah.
Ia kemudian berlari ke arah warung di ujung jalan. Napasnya tersengal. Suaranya agak gemetar. "Bu, di depan sana ada orang pingsan, Bu. Tolong. Saya minta air ya." Pemilik warung, seorang perempuan paruh baya yang sedang menutup lapaknya, menatap Rian kaget. "Orang pingsan? Di mana?" "Nak," tanyanya, "di trotoar depan tiang reklame." "Bu, sendirian? Kayaknya parah, Bu." "Ya, ampun." "Tunggu bentar." Perempuan itu mengambil sebotol air mineral dan keluar bersama Rian. Mereka berdua berlari kecil menuju tempat pria itu tergeletak. Begitu sampai, perempuan itu menunduk, menepuk pipi pria itu pelan. "Pak, Pak, bangun Pak." Tak ada jawaban. "Aduh, gimana ini?" gumamnya khawatir. Rian cepat-cepat membuka tutup botol dan menuangkan sedikit air ke tangan, menepuk lembut wajah pria itu. Beberapa tetes air jatuh ke pipinya, tapi pria itu masih tak bergerak. Rian mulai panik. "Bu, gimana kalau kita panggil ojek buat bawa ke klinik?" katanya. Perempuan itu tampak ragu. "Ya, tapi kita nggak tahu dia siapa. Takutnya keluarga nyariin." "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting nyawanya dulu," jawab Rian cepat. Suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar. Tanpa menunggu jawaban, Rian lari ke pangkalan ojek di seberang jalan. "Bang, Bang, tolong, ada orang pingsan di trotoar. Bisa bantu bawa ke klinik?" teriaknya. Beberapa tukang ojek saling pandang. Salah satunya, pria muda dengan jaket hijau, berdiri dan berkata, "Mana orangnya, Dek?" "Di sana, Bang, deket reklame itu." "Ya udah, ayo." Mereka berlari kembali ke tempat pria itu. Dengan bantuan dua tukang ojek dan pemilik warung, mereka mencoba mengangkat tubuh pria itu perlahan. Tas kulitnya disampirkan ke bahu salah satu tukang ojek. "Bawa ke klinik Busari aja, paling deket," kata ibu warung itu. "Iya Bang, kesana aja," sahut Rian cepat. Dengan hati-hati mereka menaikkan pria itu ke motor. Rian ikut naik di motor lain, memegangi tas pria itu agar tidak jatuh. Selama di perjalanan, Rian terus menatap wajah pria itu dari belakang. Ia khawatir, takut kalau pria itu berhenti bernapas. "Tolong kuat ya, Pak," gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di klinik kecil di ujung jalan. Klinik itu sederhana, tapi cukup bersih. Di depan pintu, ada papan bertuliskan Klinik Pratamasari. Buka 24 jam. Rian langsung meloncat turun, membuka pintu, dan berteriak, "Bu, ada orang pingsan! Bu, cepat!" Suster yang jaga malam itu segera keluar. Terkejut melihat mereka membawa seorang pria yang tak sadarkan diri. "Cepat bawa masuk ke ruang periksa," katanya. Sigap, mereka membaringkan pria itu di ranjang kecil. Suster memeriksa denyut nadi dan napasnya. "Masih hidup, tapi lemah banget. Cepat ambilkan oksigen," katanya kepada rekan yang lain. Rian berdiri di pojok ruangan, masih memegangi tas kulit milik pria itu. Bajunya basah oleh keringat, rambutnya acak-acakan. Tapi matanya tak lepas dari sosok itu. Ia tak tahu siapa orang ini, tapi ia merasa harus menolong. Ia tak punya banyak uang, tapi hatinya tak tega meninggalkan begitu saja. Setelah beberapa menit, suster menoleh ke arah Rian. "Kamu keluarganya?" Rian cepat-cepat menggeleng. "Bukan Bu, saya cuma nemuin beliau pingsan di jalan." Suster mengangguk, lalu berkata, "Terima kasih ya Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin beliau bisa celaka. Tapi sekarang, tolong bantu isi data sementara ya." Rian menatap suster itu bingung. "Saya nggak tahu namanya Bu." Suster tersenyum lemah. "Gak apa-apa, tulis aja tidak diketahui. Nanti kalau sudah sadar, kita minta datanya." Rian mengangguk pelan. Ia menulis dengan huruf kecil dan hoti-hoti di formulir. Nama tidak diketahui. Ditemukan oleh Rian. Pekerjaan
penjual koran. Setelah menulis, ia duduk kembali di kursi tunggu. Klinik itu sepi, hanya terdengar suara detik jam di dinding dan mesin oksigen yang berdengung pelan. Rian memandangi tangan kecilnya yang masih memegang ujung tali tas kulit pria itu. Ia tahu tas itu pasti mahal, tapi sedikit pun tidak terlintas di pikirannya untuk mengambil apapun. Ia hanya ingin memastikan pria itu baik-baik saja. Tak lama, suster datang membawa segelas air. "Minum dulu, Nak. Kamu kelihatan capek banget." Rian tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Saya nggak apa-apa. Udah kamu pulang aja. Nanti kami urus," kata suster itu lembut. Rian menunduk. "Saya mau tunggu dulu, Bu. Takut kalau nggak ada yang jaga." Suster menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah. Tapi jangan terlalu malam ya." Jam terus berjalan. Hari mulai gelap. Dari jendela klinik, terlihat lampu jalanan yang mulai menyala satu persatu. Rian duduk di kursi sambil sesekali menguap. Tubuhnya lelah, tapi hatinya belum tenang. Ia ingin memastikan pria itu sadar dulu sebelum pergi. Suster masuk ke ruangan dan berkata, "Tadi sempat kami kasih cairan infus. Kelihatannya kelelahan berat. Mungkin tekanan darahnya turun." "Oh gitu, Bu." Rian mengangguk kecil. "Bocah baik kayak kamu jarang, Nak. Dunia masih punya orang berhati lembut." Rian tersenyum malu. Ia tidak merasa istimewa, hanya merasa melakukan apa yang seharusnya. "Saya cuma mikir, kalau saya pingsan di jalan, pasti saya juga pengen ada yang nolong," katanya lirih. Suster itu tersenyum lagi, lalu menepuk bahunya pelan. "Kamu anak baik. Tuhan pasti kasih jalan buat orang kayak kamu." Rian diam, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia menatap kembali pria yang masih berbaring di ranjang. Wajahnya terlihat sedikit lebih tenang sekarang. Napasnya lebih teratur. Rian duduk lebih dekat, memperhatikan dengan cermat, memastikan segalanya baik. Waktu terus berjalan. Jarum jam hampir menunjuk pukul 8 malam. Perut Rian mulai lapar, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin memastikan pria itu sadar. Tiba-tiba, jari tangan pria itu bergerak pelan. Rian menegakkan tubuh, menatap penuh perhatian. Bu, bapaknya gerak," teriaknya. Suster segera masuk, memeriksa. Tak lama kemudian, mata pria itu mulai terbuka perlahan. Pandangannya kosong beberapa detik, lalu berpindah ke arah Rian yang duduk di samping ranjang. "Aku? Di mana?" Suaranya serak. Rian tersenyum lega. "Bapak di klinik, Pak. Tadi Bapak pingsan di trotoar. Saya bantu bawa ke sini." Pria itu menatap Rian, seolah berusaha mengenali wajah bocah kecil di depannya. "Kamu yang nolong saya?" "Iya, Pak." Pria itu berusaha tersenyum, tapi wajahnya masih lemah. "Terima kasih, Nak," katanya pelan, sebelum kembali memejamkan mata karena kelelahan. Suster menyuruh Rian pelan-pelan keluar agar pria itu bisa istirahat. "Dia butuh tidur, Nak. Tapi kamu udah banyak bantu. Sekarang lebih baik kamu pulang." Rian mengangguk pelan, berdiri, lalu menatap pria itu sekali lagi. "Semoga cepat sembuh ya, Pak," katanya lirih. Ia lalu berjalan ke meja suster. "Bu, biaya tadi udah dibayar?" tanyanya polos. Suster tertegun. "Belum. Tapi nanti keluarganya yang bayar, Nak. Kamu gak usah mikirin itu." Rian menggigit bibir, lalu membuka kantong celananya yang robek, mengeluarkan beberapa lembar uang yang sudah lecek. "Saya kasih segini aja, Bu. Buat bantu sedikit, gak banyak. Tapi semoga cukup buat obatnya." Suster menatap bocah itu lama, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu simpan aja uangnya. Kamu butuh itu." Rian menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Bu. Saya masih punya sisa. Tadi udah lumayan laku korannya." Akhirnya, suster menerima dengan berat hati, lalu menatap bocah itu dengan penuh kagum. "Kamu anak yang luar biasa, Rian.
hanya tersenyum kecil. "Saya cuma pengen bantu, Bu." Setelah itu, ia mengambil kembali tumpukan koran yang tadi diletakkan di sudut ruangan. Sebelum keluar, ia menatap sekali lagi ke arah ranjang tempat pria itu berbaring. Ia tidak tahu siapa orang itu, tapi di hatinya ada doa yang tulus. Semoga pria itu cepat sembuh dan bisa pulang ke keluarganya. Begitu keluar dari klinik, udara malam terasa dingin menusuk. Jalanan sudah lebih sepi. Hanya beberapa kendaraan melintas. Rian berjalan pelan sambil memeluk tumpukan koran di dadanya. Ia tidak membawa apa-apa selain lelah dan sedikit uang yang tersisa. Tapi entah kenapa, malam itu langkahnya terasa ringan. Ia merasa bahagia. Bukan karena jualannya laku, tapi karena bisa menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Di jalan pulang, lampu-lampu toko mulai padam satu persatu. Rian menengadah ke langit. Bulan muncul separuh. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi jalan kecil yang ia lalui. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Tuhan, semoga besok aku bisa jualan lebih banyak, biar bisa bantu ibu terus." Ia tidak tahu bahwa pria yang barusan ia tolong bukan orang biasa. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecilnya malam itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Semua itu masih rahasia waktu, tersimpan rapi, menunggu saatnya tiba. Untuk malam itu, yang ia tahu hanya satu hal: menolong tanpa pamrih selalu membuat hati lebih tenang daripada sekadar mencari uang. Udara sore di klinik itu mulai dingin karena hujan gerimis turun pelen-pelen di luar. Rian duduk di bangku kayu dekat pintu masuk. Bajunya sudah agak basah karena tadi sempat kehujanan waktu bantu ngangkat pria yang pingsan itu ke ojek. Nafasnya masih ngos-ngosan, tapi dia tetap bertahan di situ. Sesekali melirik ke arah ruang perawatan tempat pria itu dibaringkan. Bau obat dan antiseptik menusuk hidung, tapi Rian gak peduli. Yang penting, bapak itu selamat. Tadi, waktu di jalan, dia cuma nekat aja. Dia nggak tahu siapa pria itu. Tapi rasa iba di hatinya lebih besar dari rasa takut. Soalnya dari kecil ibunya selalu bilang, "Kalau kamu bisa nolong orang, nolong aja Yan. Jangan nunggu dibayar." Kadang Tuhan balasnya bukan lewat uang, tapi lewat jalan hidup. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rian sejak kecil. Begitu sampai di klinik, suster langsung panik waktu lihat kondisi pria itu. "Cepat bawa ke ruang dalam," katanya. Rian yang masih kecil cuma bisa bantu dorong tandu seadanya. Begitu dokter datang, Rian diminta tunggu di luar. Sementara itu, suster sempat balik lagi dan nanya dengan nada lembut tapi agak heran, "Nak, kamu keluarganya ya?" Rian geleng cepat, "Bukan Bu, saya cuma nemuin bapak ini di trotoar. Gak ada yang bantu, jadi saya bawa ke sini." Suster menatapnya sebentar, seolah gak percaya kalau anak sekecil itu bisa punya hati sebesar itu. "Kamu baik sekali Nak, tapi nanti untuk biaya awal pengobatan, siapa yang tanggung?" Rian sempat terdiam, matanya menunduk ke tas kain lusuh tempat dia nyimpan uang hasil jual koran hari ini. Uang itu rencananya buat beli beras. Tapi waktu lihat bapak itu masih pingsan dan suster udah siap masuk ruang tindakan, Rian gak mikir dua kali. Dia keluarkan uang kertas yang udah lecek dari saku celananya dan bilang pelan, "Saya aja Bu, pakai uang ini dulu. Gak apa-apa, nanti kalau bapaknya udah sadar, mungkin bisa ganti." Suster menatap anak itu dengan mata sedikit berkaca. Dia menerima uang itu tanpa banyak tanya lagi. Di dalam ruang perawatan, dokter mulai kerja dan Rian hanya bisa duduk di luar sambil menunggu. Sesekali memandangi jendela yang tertutup tirai putih. Waktu berjalan lambat. Jarum jam di dinding menunjukkan hampir maghrib. Perut Rian udah mulai keroncongan, tapi dia tahan. Hujan di luar semakin deras dan suara gemericik air di selokan kecil samping klinik terdengar menenangkan. Ada momen di mana dia sempat ngantuk, tapi begitu dengar langkah suster keluar dari ruang perawatan,
Matanya langsung terbuka lebar. "Bagaimana, Bu? Bapaknya udah sadar?" tanya Rian cepat. "Belum, Nak. Tapi kondisinya sudah stabil. Tadi katanya kelelahan berat. Tekanan darahnya turun. Untung kamu cepat bawa ke sini," jawab suster itu sambil tersenyum hangat. Rian mengangguk. Merasa lega, dia menarik napas panjang. Lalu sandarkan kepala ke dinding. Dalam hatinya dia berdoa, semoga bapak itu benar-benar sembuh. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya terdengar suara dari dalam ruangan. Pintu sedikit terbuka, dan suster keluar sambil bilang pelan, "Nak, bapak itu udah sadar sekarang. Mau ketemu?" Rian langsung berdiri. Dengan langkah hati-hati, dia masuk ke ruangan. Di atas ranjang, pria itu masih terlihat lemah, tapi matanya sudah terbuka. Wajahnya pucat, tapi senyumnya mulai muncul begitu lihat bocah kecil berdiri di ujung ranjang. "Kak, kamu yang nolong saya ya?" Suara pria itu pelan dan serak. Rian mengangguk cepat sambil senyum. "Iya, Pak. Saya nemuin bapak pingsan di trotoar tadi. Udah, saya bawa ke sini. Syukurlah, bapak udah sadar." Pria itu menatapnya lama, seolah masih sulit percaya. Bajunya udah diganti pakaian pasien. Tapi di meja samping ranjang, terlihat tas kulit hitamnya. Dari cara pria itu bicara dan penampilannya, Rian bisa tebak kalau beliau bukan orang sembarangan. Tapi Rian gak berani tanya banyak. Dia cuma merasa senang bisa bantu. "Terima kasih ya, Nak," ucap pria itu lirih. Rian tersenyum lagi. "Gak apa-apa, Pak. Yang penting bapak sehat lagi. Saya pulang dulu ya. Soalnya koran saya belum habis dijual. Nanti malam ibu pasti nunggu." Pria itu sempat mau bicara lagi, tapi Rian keburu pamit. Dia ambil tas kainnya di kursi tunggu, lalu lari kecil keluar klinik. Hujan masih gerimis, tapi dia nekat jalan tanpa payung. Setiap langkah kecilnya menimbulkan cipratan air di jalan, tapi wajahnya tetap cerah. Dia nggak tahu siapa pria itu, dan dia juga nggak berharap apa-apa. Dalam pikirannya cuma satu, yang penting hari ini dia bisa bantu orang lain. Uang buat beli beras memang habis sebagian, tapi entah kenapa hatinya terasa hangat, seolah ada kebahagiaan yang lebih besar daripada uang. Di perjalanan pulang, Rian sempat berhenti di bawah atap toko yang udah tutup. Dia buka bungkusan kecil berisi 2 lembar koran yang masih belum laku. "Besok jual lagi aja," gumamnya sambil nyengir kecil. Tangannya dingin, tapi semangatnya tetap menyala. Sementara itu, di dalam klinik, pria yang tadi diselamatkan Rian masih termenung. Ia mencoba mengingat kejadian di trotoar tadi. Tiba-tiba pusingnya kambuh, tapi perlahan ia bisa mengingat wajah polos bocah kecil yang tadi menatapnya dengan tulus. Ia menoleh ke suster yang sedang mencatat sesuatu di dekat pintu. "Suster, anak kecil tadi kemana?" tanyanya. "Sudah pulang, Pak. Katanya mau lanjut jualan koran." Dia nggak ninggalin nama. Suster menggeleng. "Enggak, Pak. Cuma bilang dia nemuin bapak pingsan dan langsung bawa ke sini." Pria itu menarik napas panjang. Matanya menerawang ke langit-langit. Ada perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah dunia bisnis yang keras dan penuh tipu daya, ada anak kecil yang tanpa pamrih rela keluar uang dan waktu buat nolong orang asing. Anak itu luar biasa, gumamnya pelan. Suster tersenyum tipis. "Iya, Pak. Jarang banget anak kecil sebaik itu sekarang." Malam makin larut, tapi pikiran pria itu belum tenang. Ia merasa harus menemukan anak itu. Entah kenapa, hatinya gelisah. Ia merasa seperti berhutang sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Tapi, bagaimana caranya? Bocah itu bahkan gak bilang namanya. Di sisi lain, Rian udah sampai di rumah. Rumahnya kecil, berdinding papan dan beratap seng. Ibunya sedang duduk di kursi rotan sambil menatap lampu minyak yang redup. Begitu Rian masuk, ibunya langsung menoleh. "Loh, kamu kok pulang malam, Yan? Tadi hujan ya?" Rian nyengir. "Iya, Bu. Tadi
bantu orang pingsan di jalan. Jadi, agak telat. Ibunya menghela napas. Kamu ini, kalau ada apa-apa jangan nekat. Tapi, ya sudahlah. Yang penting, kamu baik-baik aja. Iya, Bu. Tapi bapaknya udah sembuh kok. Udah sadar di klinik. Ibu Rian tersenyum. Baguslah, kamu memang anak baik. Tuhan pasti lihat semua yang kamu lakuin. Rian cuma senyum tipis, lalu masuk ke kamar kecilnya. Ia rebahan di tikar tipis, menatap atap seng yang bocor di satu sisi. Tapi malam itu, dia tidur dengan tenang. Di luar sana, dunia terus berputar. Hujan mulai reda, dan bintang sedikit muncul di sela awan. Di tempat berbeda, pria yang diselamatkannya masih terjaga, memikirkan anak kecil yang rela menolong tanpa pamrih. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan menemukan bocah itu. Dan ketika hari itu datang, hidup Rian gak akan pernah sama lagi. Namun, untuk malam ini, hanya ketulusan yang jadi saksi. Dua manusia dari dunia yang berbeda, dipertemukan oleh takdir di trotoar kota yang bising, satu dengan hati penuh perjuangan, satu lagi dengan hati yang baru belajar apa arti kebaikan sesungguhnya. Dan dari niat kecil yang tulus tanpa harapan itu, roda nasib mulai berputar pelan-pelan. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tapi suasana di ruangan VIP klinik sudah terasa sibuk. Dokter datang memeriksa tekanan darah, suster menyiapkan sarapan ringan. Sementara Pak Arman duduk bersandar di ranjang pasien sambil memandangi langit di luar jendela. Matanya masih tampak lelah, tapi pikirannya justru berputar cepat. Ia tidak bisa berhenti memikirkan bocah kecil yang semalam menolongnya. Nama anak itu saja ia tidak tahu. Tidak ada identitas, tidak ada petunjuk, tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Tapi sosoknya jelas terekam di ingatan. Baju lusuh, celana setinggi betis, wajah polos tapi matanya penuh ketulusan. Dia ingat betul bagaimana anak itu menatapnya dengan cemas tapi berani, tanpa pamrih, tanpa takut disentuh tanggung jawab yang seharusnya bukan miliknya. Pak Arman menarik napas panjang, menatap tangannya yang masih diinfus. Anak sekecil itu, hatinya luar biasa. Gumamnya pelan. Suster yang baru masuk membawa air putih sempat menoleh dan tersenyum kecil. Masih kepikiran anak kemarin ya Pak? Iya Sus, kamu tadi bilang dia sampai keluar uang buat biaya awal pengobatan saya. Suster mengangguk. Iya Pak, saya sendiri yang terima. Uangnya gak seberapa banyak. Tapi buat anak kecil seperti dia, saya yakin itu hasil kerja kerasnya. Dia bilang uang itu hasil jualan koran. Pak Arman menatap suster itu lama, seperti gak percaya. Anak jualan koran, dan dia masih sempat nolong orang yang bahkan gak dia kenal. Dunia ini ternyata belum sepenuhnya hilang kebaikan ya Sus. Suster tersenyum lembut. Mungkin Tuhan sengaja kirim dia buat nolong Bapak. Pak Arman terdiam. Hatinya mulai lembut. Dia bukan tipe orang yang mudah tersentuh. Karena dunia bisnis yang dia jalani selama bertahan-tahan udah mengajarkan kerasnya hidup. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya beda. Ada sesuatu di dalam hatinya yang kayak ditampar. Biasanya dia hanya mikirin rapat, angka, dan target. Tapi sekarang, pikirannya justru tertuju pada anak kecil yang bahkan gak tahu siapa dirinya. Beberapa jam kemudian, dokter datang dan bilang kalau kondisi Pak Arman sudah jauh membaik. Pak Arman sudah boleh pulang hari ini. Tapi tetap harus banyak istirahat. Jangan terlalu capek dulu, kata dokter sambil menulis di catatan medisnya. Pak Arman mengangguk. Baik dok, terima kasih. Begitu dokter keluar, Pak Arman langsung meraih ponselnya. Ia menekan nomor sekretarisnya. Rudi, halo Rudi, tolong kamu datang ke klinik Sinar Sehat di Jalan Merdeka. Sekalian bawa mobil dan beberapa staf keamanan. Saya mau cari seseorang. Suara di seberang terdengar agak bingung. Baik Pak, cari siapa ya? Kalau boleh tahu, saya sendiri juga nggak tahu namanya.
jawab Pak Arman sambil tersenyum tipis. Tapi saya tahu wajahnya. Bocah kecil, umur sekitar 12 tahun, jualan koran di sekitar jalan protokol kota ini. Cari dia. Saya mau ketemu. Rudi sempat diam. Mungkin kaget karena perintah itu terdengar aneh dari seorang direktur besar. Tapi karena tahu watak Pak Arman yang serius, kalau sudah bicara seperti itu, dia hanya menjawab, "Baik, Pak, saya segera ke sana." Setelah menutup telepon, Pak Arman duduk diam beberapa saat. Pandangannya kosong menatap jendela. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan seperti apa kehidupan anak itu. Apakah dia tinggal di rumah sederhana? Apakah dia masih punya orang tua? Kenapa di usia sekecil itu sudah harus kerja di jalanan? Pertanyaan itu terus bergulir di kepalanya. Dalam diam, hatinya terasa aneh. Iya, seorang direktur dengan gaji ratusan juta per bulan tiba-tiba merasa kecil di hadapan seorang bocah penjual koran. Bocah itu tidak punya apa-apa, tapi jiwanya lebih kaya dari siapapun yang ia kenal. Beberapa jam kemudian, Rudi datang bersama sopir dan 2 staf. Mereka membantu Pak Arman keluar dari klinik. Sebelum pergi, suster sempat menyerahkan tas kulit milik Pak Arman yang ditemukan di trotoar kemarin. "Ini Pak, semua barang Bapak masih lengkap," katanya. Pak Arman menerima tas itu sambil mengangguk. Tapi pikirannya tetap pada satu hal. Bocah kecil itu, begitu mobil melaju keluar dari area klinik, Pak Arman langsung berkata pada Rudi, "Kita keliling dulu, cari anak penjual koran di sekitar jalan raya. Di dekat lampu merah, halte, atau depan toko-toko. Kalau ketemu, berhenti." Rudi sempat melirik lewat kaca spion. "Baik Pak, tapi banyak banget anak jualan koran di sini. Gimana tahu yang mana?" Pak Arman tersenyum tipis. "Saya tahu wajahnya. Kalau ketemu, saya pasti ingat." Mereka mulai berkeliling. 1 jam pertama, belum ada hasil. Mobil berhenti di beberapa titik lampu merah. Tapi bocah yang mereka cari tak terlihat. Pak Arman sesekali menatap keluar jendela dengan harapan besar. Di tengah perjalanan, Rudi sempat berkata pelan, "Bapak, kalau boleh tanya, kenapa sampai repot banget nyari anak itu?" Pak Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan nada lembut, "Rudi, di dunia ini jarang sekali orang yang menolong tanpa pamrih. Anak itu melakukan sesuatu yang bahkan banyak orang dewasa pun gak sanggup. Saya cuma pengen berterima kasih. Itu aja, tapi lebih dari itu, saya merasa dia pantas dapat kesempatan lebih." Mobil terus berputar, mengelilingi area sekitar jalan besar. Di sisi kanan dan kiri jalan, terlihat banyak anak muda menjajakan barang. Ada yang jual tisu, ada yang nyemprot kaca mobil, dan ada juga yang jual koran. Tapi tidak satu pun yang sesuai dengan ingatan Pak Arman. Hari mulai sore, dan langit berubah jingga. Pak Arman menatap jam tangannya, lalu memutuskan berhenti sebentar di warung kecil dekat pertigaan. Ia turun, memesan air mineral, lalu duduk di kursi plastik sambil memperhatikan sekitar. Seorang ibu tua penjaga warung menghampiri. "Dari tadi muter-muter ya Pak? Nyari siapa?" "Nyari siapa?" tanyanya ramah. Pak Arman tersenyum. "Iya Bu, saya lagi cari anak kecil, jualan koran. Umurnya sekitar 12 tahun, kulitnya sawo matang, rambut agak kusut. Pernah lihat ibu itu?" Berpikir sebentar, lalu jawab, Kalau anak jualan koran di sini, ada, Pak. Tapi yang sering saya lihat itu, anak namanya Rian. Biasanya jualan pagi sampai sore di lampu merah depan kantor pos. Kadang, dia mampir ke warung saya buat beli air minum. Anak itu baik, sopan." "Kenapa, Pak?" "Pak," mata Pak Arman langsung berbinar. "Rian? Iya, itu pasti dia. Anak itu rajin banget, Pak. Kadang saya kasihan lihat dia kehausan di panas-panas begini. Tapi dia gak pernah ngeluh. Katanya uang hasil jualannya buat bantu ibunya beli beras." Lanjut si ibu sambil tersenyum lirih. Pak Arman
terdiam sejenak. Hatinya bergetar mendengar cerita itu. "Bu, kalau boleh tahu, rumahnya di mana?" Ibu warung menggeleng. "Kurang tahu pasti, Pak. Tapi katanya di gang kecil belakang pasar. Rumahnya dari papan, atapnya seng. Gak jauh kok." Dari sini, tanpa buang waktu, Pak Arman langsung berdiri dan pamit. Ia masuk ke mobil dan memberi perintah singkat ke arah pasar belakang. "Kita cari gang kecil di situ." Begitu mobil masuk ke area belakang pasar, suasana berubah. Jalan sempit, anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, dan bau khas pasar bercampur dengan aroma masakan rumah. Mobil besar milik Pak Arman menarik perhatian warga sekitar. Tapi ia tidak peduli. Ia keluar dari mobil, menatap kiri kanan, dan berjalan pelan. Tak lama kemudian, di ujung gang, ia melihat seorang anak sedang duduk di depan rumah kayu sambil melipat tumpukan koran. Bajunya masih sama seperti kemarin, tapi sekarang wajahnya tampak lebih tenang. Di sampingnya ada seorang wanita paruh baya, ibunya, yang sedang menjemur pakaian lusuh di tali jemuran. Pak Arman berdiri diam beberapa detik. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena iba, tapi karena rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia melangkah mendekat pelan, lalu memanggil, "Kamu Rian ya?" Anak itu menoleh, kaget, lalu bangkit. "Iya, Pak, Bapak, siapa ya?" Pak Arman tersenyum hangat. "Saya orang yang kamu tolong kemarin di trotoar." Rian tampak kaget, matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka. "Oh, Bapak itu. Bapak udah sehat?" Pak Arman mengangguk. "Sudah, berkat kamu." Ibu Rian yang dari tadi memperhatikan langsung mendekat. Wajahnya terlihat bingung, tapi sopan. "Ada apa?" Pak Arman menatap wanita itu dengan hormat. "Bu, saya cuma mau berterima kasih. Anak ibu ini luar biasa. Kalau bukan karena dia, mungkin saya nggak tahu apa yang akan terjadi." Ibu Rian tersenyum malu. "Ah, nggak usah segitunya, Pak. Rian cuma nolong karena kasihan." Pak Arman menatap Rian dengan lembut. "Tapi kasihan itu nggak semua orang punya, Bu. Banyak yang cuma lewat dan pura-pura nggak lihat." Tapi Rian nggak begitu. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara ayam dari belakang rumah yang terdengar. Lalu Pak Arman membuka tas kulitnya, mengeluarkan amplop dan memberikannya kepada Ibu Rian. "Ini, Bu. Saya tahu gak sebanding sama apa yang anak ibu lakuin, tapi tolong diterima." Ibu Rian buru-buru menolak. "Aduh, Pak, jangan, kami gak minta imbalan apa-apa. Kami ikhlas." Pak Arman tersenyum tipis. "Saya tahu, Bu, tapi ini bukan imbalan. Ini ucapan terima kasih dari saya. Dan kalau boleh, saya ingin ajak Rian makan siang besok di kantor saya. Anggap aja silaturahmi." Rian menatap ibunya, ragu. "Boleh, Bu?" Ibunya tersenyum kecil. "Kalau Bapak ini baik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu kerja Bapak ya." Pak Arman tertawa pelan. "Tenang aja, Bu. Justru saya ingin kasih Rian kesempatan yang lebih baik." Sore itu, sebelum pergi, Pak Arman sempat berjongkok di depan Rian dan menepuk bahunya pelan. "Kamu anak hebat, Rian. Dunia butuh lebih banyak orang kayak kamu." Rian hanya tersenyum malu. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Ia nggak tahu kenapa, tapi firasatnya bilang, pertemuan ini belum selesai. Dan benar saja, hari esok akan jadi awal baru dalam hidup Rian. Awal dari perubahan besar yang bahkan dia sendiri tak pernah bayangkan. Sementara Pak Arman, bos besar yang selama ini sibuk mengejar kesuksesan dunia, baru menyadari bahwa kadang keajaiban datang dari tangan kecil yang menolong tanpa berharap apa-apa. Siang itu, matahari bersinar terik seperti biasanya, membakar aspal dan membuat udara di jalanan bergetar karena panasnya. Rian berdiri di perempatan besar, tempat dia biasa jualan koran setiap hari.
Suara klakson mobil bersahutan. Orang-orang terburu-buru melintasi zebra cross. Dan di antara hiruk-pikuk itu, suara kecil Rian tetap terdengar jelas. "Koran, Pak, berita baru. Bu, hari ini ada kabar politik dan olahraga." Dia mengangkat beberapa lembar koran yang udah agak lusuh di ujungnya. Keringat mengalir di wajahnya. Tapi senyum gak pernah hilang. Kadang ada yang beli, kadang gak. Ada yang menatap iba, tapi lebih banyak yang cuek. Rian gak marah. Dia udah terbiasa. Yang penting hari ini bisa bawa pulang cukup buat beli makan malam sama ibunya. Namun siang itu ada sesuatu yang beda. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti perlahan di pinggir jalan, tak jauh dari tempat Rian berdiri. Mobilnya gede, berplat nomor khusus, dan kelihatan jelas bukan mobil sembarangan. Rian sempat melirik sekilas, tapi dia pikir itu cuma orang kaya yang lagi mampir beli minum di warung. Tapi begitu pintu mobil itu terbuka, jantung Rian langsung berdegup kencang. Seorang pria turun dengan kemeja putih rapi, celana bahan abu tua, dan sepatu hitam mengkilap. Wajahnya tampak segar, tapi ada senyum hangat yang membuat Rian seolah mengenal orang itu. Pria itu melangkah mendekat sambil melambaikan tangan kecil. "Kamu yang waktu itu nolong saya kan?" Suaranya tegas tapi lembut. Rian menatapnya beberapa detik, berusaha memastikan, lalu matanya membesar. "Pak, Bapak yang waktu itu pingsan di trotoar ya?" Pria itu mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, saya Pak Arman. Sekarang saya udah jauh lebih sehat. Semua berkat kamu, Rian." Rian sempat gugup. Tangannya yang memegang tumpukan koran jadi gemetar sedikit. "Bapak udah sembuh?" "Saya senang banget dengarnya. Saya waktu itu cuma bantu seadanya aja, Pak." Pak Arman tertawa kecil. "Seadanya buat kamu, tapi luar biasa buat saya. Kalau waktu itu kamu gak bantu, saya mungkin gak akan berdiri di sini sekarang." Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Anak kecil berpakaian lusuh sedang berbicara dengan pria berpakaian mahal dan mobil mewah di belakangnya. Tapi Rian gak peduli. Dia lebih fokus sama kata-kata Pak Arman. "Sekarang giliran saya bantu kamu," kata Pak Arman sambil menepuk bahu Rian pelan. Rian tertegun. "Bantu saya, Pak?" "Iya," jawab Pak Arman mantap. "Kamu masih sekolah?" Rian menunduk pelan. "Udah enggak, Pak. Dulu berhenti waktu kelas 5. Soalnya ibu nggak sanggup bayar biaya sekolah. Jadi saya bantu jualan koran biar bisa makan." Pak Arman diam beberapa detik. Wajahnya berubah sedikit sendu. Ia menatap bocah itu lama, lalu menarik napas dalam. "Kamu anak yang tangguh, Rian. Tapi kamu harus sekolah lagi. Gimana kalau saya bantu urus semua biayanya?" Rian kaget. "Hah? Sekolah lagi? Tapi Pak, saya udah lama nggak belajar. Saya nggak punya seragam. Buku juga nggak ada." Dan Pak Arman langsung memotong lembut. "Semua itu urusan saya. Kamu tinggal mau atau enggak. Dunia ini luas, Rian. Kamu punya hati yang besar. Tapi kamu juga butuh ilmu biar bisa bantu lebih banyak orang." Rian menatap pria itu dengan mata berkaca. "Bapak serius?" Pak Arman tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Sangat serius. Dan bukan cuma sekolah. Saya juga mau kamu bantu di perusahaan saya. Gak usah kerja berat. Cuma bantu hal kecil aja. Biar kamu bisa belajar hal baru sambil tetap sekolah." Rian terdiam. Hatinya seperti berdebar kencang antara percaya dan tidak. Dia ingat kata ibunya bahwa kebaikan gak pernah sia-sia. Dan sekarang, seolah kata-kata itu benar-benar jadi nyata di depan matanya. Pak Arman lalu memberi isyarat ke sopirnya. "Tolong bukain pintu. Biar Rian ikut ke kantor sebentar." Rian refleks menolak. "Wah, gak usah, Pak. Saya kayak gini masuk kantor Bapak. Malu ah. Baju saya kotor." Pak Arman menatapnya lembut. "Kamu gak perlu malu, Rian. Baju kotor gak masalah.
Yang penting hatimu bersih. Ayo ikut. Nanti saya kenalin ke orang-orang di sana. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya Rian mengangguk. Dia titip tumpukan korannya ke tukang warung di dekat situ, lalu naik ke mobil hitam itu dengan hati campur aduk. Dalam hidupnya, belum pernah dia duduk di kursi empuk seperti itu. Mobilnya wangi, sejuk, dan semua terasa begitu baru baginya. Sementara itu, Pak Arman memperhatikannya dari samping dengan senyum kecil. Pertama kali naik mobil kayak gini ya? Rian mengangguk malu. Iya Pak, biasanya saya cuma jalan kaki. Atau kadang numpang truk kalau pulang sore. Pak Arman tertawa kecil. Mulai hari ini, hidup kamu akan berubah Rian. Tapi ingat, perubahan itu datang bukan karena uang, tapi karena hati yang baik. Kamu udah buktiin itu kemarin. Rian menatap keluar jendela, melihat kota yang biasanya ia lihat dari trotoar, sekarang dari kaca mobil. Rasanya aneh, dunia yang sama, tapi pandangannya berbeda. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan gedung tinggi berlantai banyak dengan tulisan besar di depannya. Arma Group Holdings. Orang-orang berseragam rapi lalu lalang di lobi, dan satpam membungkuk hormat waktu Pak Arman keluar dari mobil. Rian melangkah pelan, menatap sekeliling dengan kagum. Lantai marmernya mengilap, pendingin ruangan membuatnya menggigil, dan aroma kopi dari kafe kecil di sudut ruangan membuat perutnya tiba-tiba lapar. Masuk sini, Rian, kata Pak Arman sambil menuntunnya ke lift. Kita ke atas, ke ruangan saya. Begitu pintu lift terbuka di lantai tertinggi, pandangan Rian semakin takjub. Ruangan luas, dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Meja kerja besar dari kayu, rak penuh buku bisnis, dan ada satu lukisan besar tergantung di dinding belakang. Ini kantor Bapak? Tanya Rian dengan kagum. Pak Arman mengangguk. Iya, tapi mulai sekarang, kamu boleh anggap tempat ini juga rumah belajar kamu. Rian bingung. Belajar apa, Pak? Belajar kehidupan, jawab Pak Arman sambil menatap jauh keluar jendela. Saya pengen kamu tahu, gak semua orang sukses itu lahir dari keluarga kaya. Banyak yang mulai dari bawah, seperti kamu. Tapi yang bikin mereka bisa naik adalah kemauan buat belajar dan gak menyerah. Rian mendengarkan dengan serius. Ia belum paham sepenuhnya, tapi kata-kata itu terasa dalam. Ada semangat yang tumbuh pelan di hatinya. Beberapa menit kemudian, sekretaris Pak Arman datang membawa 2 gelas jus dingin. Rian tampak ragu, tapi Pak Arman menyuruhnya minum. Santai aja, kamu tamu istimewa saya hari ini. Setelah mereka duduk, Pak Arman mulai bertanya banyak hal. Tentang ibunya, tentang kenapa berhenti sekolah, bahkan tentang cita-citanya. Kalau boleh tahu, kamu pengen jadi apa Rian? Tanya Pak Arman dengan nada serius tapi hangat. Rian menunduk, berpikir sebentar, lalu menjawab pelan. Dulu waktu kecil, saya pengen jadi guru. Pak, soalnya saya pengen ngajarin anak-anak biar bisa baca dan nulis. Di kampung saya masih banyak yang gak bisa. Pak Arman menatap bocah itu lama. Jawaban sederhana itu justru membuat dadanya bergetar. Ia tersenyum kecil. Mimpi yang bagus Rian. Kamu tahu gak? Dunia butuh orang seperti kamu. Dan kalau kamu sungguh-sungguh, saya janji akan bantu wujudkan cita-cita itu. Rian mendongak pelan. Matanya berbinar. Beneran Pak? Pak Arman mengangguk. Iya, tapi kamu juga harus janji. Kamu harus rajin belajar. Dan gak boleh gampang menyerah. Setuju? Rian tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang belum rata. Setuju Pak? Pak, saya janji. Hari itu, Pak Arman langsung menugaskan sekretarisnya untuk mengurus semua administrasi sekolah Rian. Ia juga memerintahkan staf HR untuk menyiapkan program magang kecil di kantor, supaya Rian bisa belajar sambil beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sebelum Rian pulang, Pak Arman sempat memberinya satu tas ransel baru berisi buku tulis, alat tulis, dan seragam sekolah.
Di dalamnya juga ada sepatu baru yang ukurannya pas untuk Rian. Ini buat kamu, anggap aja hadiah kecil dari teman lama, kata Pak Arman sambil tersenyum. Rian memegang tas itu erat, hampir nggak bisa berkata-kata. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup bilang kamu akan pakai semua ini sebaik mungkin, jawab Pak Arman lembut. Dan jangan lupa, terus bantu ibumu ya. Rian mengangguk cepat. Iya Pak, saya janji. Sebelum pergi, Pak Arman menepuk pundaknya pelan. Rian, kadang hidup kasih kita kejutan di waktu yang gak disangka. Kamu nolong saya waktu saya paling lemah. Sekarang biar saya bantu kamu waktu kamu lagi berjuang. Rian tersenyum. Bapak orang baik banget, saya gak bakal lupa. Pak Arman membalas senyum itu. Dan saya juga gak akan lupa Rian, karena kamu udah ajarin saya satu hal penting. Kebaikan kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mobil hitam itu akhirnya mengantar Rian pulang. Di sepanjang jalan, Rian menatap tas ransel di pangkuannya dengan mata berbinar. Hatinya penuh rasa syukur, tapi juga semangat baru. Ia sadar, inilah awal dari sesuatu yang besar. Dan di sisi lain, Pak Arman duduk di kursi belakang mobil dengan pandangan kosong, tapi damai. Ia tahu, hidupnya nggak akan sama lagi. Dari pertemuan sederhana di trotoar panas itu, Tuhan mempertemukannya dengan bocah yang membuka matanya tentang arti sesungguhnya dari kemanusiaan dan kesempatan kedua. Hari itu, dua dunia yang berbeda. Satu dari jalanan, satu dari puncak bisnis, saling bertemu kembali. Bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang ingin menunjukkan bahwa kebaikan tulus selalu menemukan jalannya untuk kembali. Hari itu benar-benar menjadi awal baru dalam hidup Ryan. Sesuatu yang bahkan dalam mimpi pun belum pernah ia bayangkan. Semua berawal dari pertemuan singkat di jalan. Dari sebuah tindakan kecil yang tulus, dan kini berubah menjadi perubahan besar yang menggetarkan hidupnya. Pagi itu, Pak Arman datang menjemput Rian dan ibunya dengan mobil hitam yang sama seperti sebelumnya. Ibu Rian tampak canggung, menunduk terus, mengenakan kebaya sederhana yang sudah disetrika rapi semalaman. Tangannya menggenggam kuat ujung tas kain yang berisi dokumen dan baju ganti seadanya. Rian, kamu udah siap? Tanya Pak Arman sambil tersenyum hangat dari depan mobil. Siap Pak, jawab Rian semangat dengan seragam barunya yang baru dipakai pertama kali. Masih sedikit longgar, tapi wajahnya penuh percaya diri. Mereka lalu berangkat bersama menuju kantor besar Pak Arman. Sepanjang jalan, Ibu Rian berkali-kali menatap keluar jendela, matanya berkaca-kaca. Ia masih belum percaya bahwa anaknya yang dulu harus berpanes-panesan menjajakan koran di jalan, kini duduk di mobil seorang direktur besar yang begitu baik hati. Bu, nanti ibu jangan gugup ya, Pak Arman orangnya baik banget, kata Rian pelan. Ibu tersenyum. Walau suaranya gemetar, ibu cuma takut gak bisa kerja bagus di tempat besar kayak gitu. Nak, yang penting ibu kerja dengan hati. Pasti bisa, jawab Rian, meniru kalimat yang dulu sering dikatakan ibunya sendiri. Sesampainya di kantor, sambutan untuk mereka begitu hangat. Beberapa staf sudah tahu cerita tentang Rian, bocah kecil yang menolong direktur mereka tanpa pamrih. Aura hormat dan kagum terpancar dari wajah mereka ketika keluarga kecil itu melangkah masuk ke lobi yang luas. Pak Arman memperkenalkan mereka ke manajer AHATER dan kepala bagian kebersihan. Ini Bu Sari, ibunya Rian. Tolong bantu arahkan beliau nanti. Dan ini Rian. Mulai hari ini, dia akan sekolah lagi, tapi juga belajar hal-hal kecil di kantor sepulang sekolah. Semua menyambut dengan ramah. Ibu Rian menunduk sopan, dan Rian terus menatap sekeliling dengan mata berbinar. Setelah itu, Pak Arman mengajak mereka ke ruangannya. Ia duduk di kursinya yang besar dan menatap mereka penuh kehangatan. Rian, katanya, mulai sekarang kamu gak perlu jualan koran lagi.
Fokus, belajar. Sekolah itu tempat kamu menyiapkan masa depan. Kalau kamu butuh apapun, bilang ke saya. Rian menunduk, berusaha menahan air matanya. Terima kasih, Pak. Saya janji bakal belajar sungguh-sungguh. Saya nggak mau nionian kebaikan Bapak. Pak Arman tersenyum. Itu yang saya mau dengar. Dan Bu Sari, mulai minggu depan, Ibu bisa kerja di sini. Kami butuh orang yang rajin dan jujur. Saya percaya Ibu bisa. Ibu Rian hampir tak bisa bicara. Terima kasih banyak, Pak. Saya cuma bisa balas dengan kerja yang sungguh-sungguh. Cukup itu, Bu. Balas Pak Arman lembut. Kebaikan gak perlu dibayar. Cukup diteruskan. Sejak hari itu, kehidupan Rian berubah pelen-pelen tapi pasti. Setiap pagi, ia berangkat sekolah dengan sepatu barunya, tas yang diberikan Pak Arman di punggungnya, dan hati penuh semangat. Ia bukan lagi bocah yang berdiri di pinggir jalan, berteriak menjual koran. Kini ia duduk di bangku sekolah, belajar membaca, berhitung, menulis, dan mengenal dunia yang lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Di sekolah, teman-teman barunya awalnya heran. Anak itu datang dengan pakaian sederhana, tapi selalu membawa semangat tinggi. Rian tak banyak bicara, tapi selalu ramah dan sopan. Ia cepat disukai guru-guru Nia karena rajin dan tak pernah menyontek. Bahkan ketika pelajaran sulit datang, ia nggak pernah menyerah. Ia selalu bilang pada dirinya sendiri, "Aku belajar bukan buat nilai, tapi buat masa depan ibu." Sepulang sekolah, Rian sering mampir ke kantor Pak Arman. Bukan untuk bekerja berat, tapi untuk membantu hal-hal kecil. Menyusun dokumen, mengantarkan berkas antar meja, atau sekadar membuatkan kopi untuk tamu. Semua orang di kantor mengenalnya sebagai bocah ceria yang sopan dan penuh rasa ingin tahu. Kadang, staf HR mengajarinya mengetik di komputer, atau manajer marketing menjelaskan sedikit tentang cara kerja bisnis. Rian menyerap semuanya seperti spons. Pak Arman sering mengamati diam-diam dari balik kaca ruangannya. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri puluhan tahun lalu. Bocah miskin yang haus ilmu dan gak takut jatuh. Setiap kali melihat Rian tersenyum sambil belajar hal baru, hatinya terasa hangat. Di sisi lain, kehidupan Ibu Rian juga mulai stabil. Ia bekerja di bagian kebersihan kantor, membersihkan ruangan setiap pagi sebelum jam kerja dimulai. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh, dan selalu bekerja dengan hati-hati. Rekan-rekannya menghormatinya karena kerajinannya dan tutur katanya yang lembut. Kadang, di sela waktu istirahat, ia duduk di taman kecil belakang kantor sambil minum teh dari termos tua. Dari jauh, ia sering melihat Rian tertawa kecil di depan komputer, dikelilingi staf-staf muda yang sabar mengajarinya. Air mata bahagia sering menetes tanpa sadar. "Anakku, akhirnya punya masa depan," batinnya berkata pelan. Bulan demi bulan berlalu. Perubahan hidup mereka semakin terasa. Rian mulai mendapat prestasi di sekolah. Nilainya naik pesat, bahkan gurunya sampai menelpon kantor Pak Arman untuk menyampaikan betapa cepat anak itu berkembang. Pak Arman yang mendengar kabar itu hanya tersenyum bangga. "Anak itu memang luar biasa," katanya dalam hati. Kadang, yang lahir dari kesulitan justru punya semangat paling murni. Suatu sore, setelah jam sekolah, Rian duduk di ruang tunggu kantor Pak Arman sambil membaca buku matematika. Pak Arman lewat dan berhenti sebentar. "Kamu suka pelajaran itu?" tanya Pak Arman. Rian menatapnya dan tersenyum malu. "Awalnya enggak, Pak. Tapi kalau ngerti rumusnya, ternyata asik juga." "Hidup juga begitu, Rian," kata Pak Arman sambil duduk di sampingnya. "Kalau kita tahu caranya, hal yang dulu kita anggap sulit bisa jadi menyenangkan." Rian mengangguk, mencatat kalimat itu di kepalanya. Ia selalu menulis nasihat Pak Arman di buku kecil yang ia simpan di tasnya. Semacam buku harian motivasi
Namun, di balik kebahagiaan itu, Rian tahu bahwa perjalanan belum selesai. Ia masih harus berjuang, belajar keras, dan membantu ibunya di rumah. Rumah mereka memang belum besar, tapi kini sudah layak. Atap bocor yang dulu sering menetes saat hujan, kini diganti oleh atap baru yang dibelikan oleh Pak Arman. Lantai tanah pun diganti dengan semen sederhana. Malam hari, setelah belajar, Rian sering duduk di teras kecil sambil menatap bintang. Ibunya duduk di sampingnya sambil menjemur pakaian kerja untuk besok. "Bu," kata Rian pelan, "dulu waktu kita susah, ibu pernah nyangka nggak bakal ada orang yang bantu kayak Pak Arman?" Ibu menggeleng sambil tersenyum. "Ibu nggak pernah nyangka, Nak. Tapi ibu selalu percaya kalau kita berbuat baik, suatu saat kebaikan itu balik ke kita. Kadang butuh waktu lama, tapi pasti datang." Rian terdiam, lalu menatap ibunya. "Kalau nanti aku udah sukses, aku juga mau bantu orang lain kayak Bapak Arman." Ibu tersenyum dan mengelus rambut anaknya. "Itu cita-cita yang indah, Rian. Ibu yakin kamu bisa." Hari berganti hari, dan kehidupan mereka semakin penuh warna. Rian mulai sering ikut rapat kecil di kantor, hanya untuk belajar mendengar bagaimana orang-orang berdiskusi. Ia mulai paham istilah-istilah bisnis sederhana. Kadang ia mencatat semua di buku catatannya. Staf kantor pun mulai memanggilnya dengan panggilan akrab, "Rian kecil si rajin." Sampai suatu hari, Pak Arman mengajaknya makan siang di ruang rapat bersama beberapa karyawan senior. "Saya ingin kalian tahu," kata Pak Arman sambil menatap semua orang, "anak ini bukan sembarang bocah. Dia penyelamat saya. Tanpa dia, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Jadi tolong perlakukan dia seperti keluarga sendiri." Semua orang bertepuk tangan, dan wajah Rian memerah karena malu, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Rasa dihargai, diterima, dan dicintai tanpa pamrih. Setelah makan siang, Pak Arman menepuk bahunya dan berkata pelan, "Rian, kamu tahu nggak, kadang hidup memberi kita kesulitan supaya kita bisa menghargai setiap hal kecil. Kamu dulu hidup dari keringat dan doa ibumu, dan itu yang bikin kamu kuat. Jangan pernah lupa asalmu." "Ya," Rian mengangguk mantap. "Saya nggak akan lupa, Pak. Saya janji." Dan sejak hari itu, hidup Rian benar-benar berubah. Ia tak lagi dikenal sebagai anak jalanan, tapi sebagai bocah berprestasi yang jadi inspirasi di lingkungan sekolah dan kantor. Banyak orang mulai tahu kisahnya, dan tak sedikit yang kagum. Tapi bagi Rian, semua itu bukan tentang popularitas. Yang terpenting baginya hanyalah satu hal. Ia bisa membuat ibunya tersenyum setiap hari tanpa khawatir tentang makan, biaya sekolah, atau masa depan. Malam-malam mereka kini diisi dengan doa syukur, bukan keluh kesah. Ibu Rian sering berdoa sambil berbisik, "Terima kasih karena engkau kirim orang baik seperti Pak Arman dalam hidup kami." Dan di sisi lain, di rumah besar yang tenang, Pak Arman juga sering memandang foto kecil Rian yang diletakkan di mejanya. Dalam hati ia tahu, bocah itu bukan cuma penolong dalam hidupnya, tapi pengingat bahwa di dunia yang keras ini masih ada hati murni yang mampu mengubah segalanya dengan satu tindakan kecil. Hari-hari berjalan terus, tapi satu hal pasti, nasib Rian memang berubah. Pelan-pelan, namun dengan cara yang indah dan bermakna. Semua dimulai dari keikhlasan dan tumbuh menjadi kisah tentang harapan, perjuangan, dan cinta antara seorang anak, ibunya, dan seorang pria yang melihat masa depannya dalam kebaikan kecil yang pernah ia terima. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, seolah waktu berlari tanpa menoleh ke belakang. Rian kini bukan lagi bocah kecil yang dulu berlari di antara mobil-mobil untuk menjajakan koran di lampu merah. Ia telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang gagah, sopan, dan berwibawa. Rambutnya rapi, senyumnya tetap sama tulusnya seperti dulu. Hanya kini di matanya ada pancaran keyakinan dan kedewasaan. Di dada kirinya
tersemat tanda pengenal bertuliskan namanya. Rian Setiawan, manajer operasional PT Arman Group. Hari itu adalah hari yang sangat spesial. Perusahaan mengadakan acara besar, perayaan ulang tahun perusahaan, sekaligus penghargaan untuk karyawan berprestasi. Gedung yang megah itu penuh dengan tamu penting, para karyawan, dan beberapa tokoh masyarakat. Lampu panggung menyala terang, musik lembut mengiringi suasana bahagia. Namun, di balik kemeriahan itu, Rian duduk diam di kursinya sambil menatap layar besar yang menampilkan potongan perjalanan perusahaan, termasuk satu bagian video pendek yang memperlihatkan foto lamanya. Bocah kecil memegang tumpukan koran di pinggir jalan. Video itu membuat banyak orang di ruangan terharu. Narator di layar berkata dengan suara lembut, "Dari trotoar ke ruang direksi, dari peluh ke pencapaian." Inilah kisah nyata Rian Setiawan, anak kecil yang dulu menolong tanpa pamrih, dan kini jadi teladan bagi kita semua. Air mata menggenang di mata beberapa karyawan yang sudah mengenalnya sejak ia pertama kali datang ke perusahaan itu sebagai anak kecil yang polos. Saat namanya dipanggil untuk naik ke podium, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Rian berdiri, melangkah pelan menuju panggung, menyapa dengan senyum rendah hati. Di barisan depan, Pak Arman berdiri sambil menatapnya dengan bangga. Rambutnya kini sudah beruban, tapi sorot matanya masih penuh kehangatan seperti dulu. Rian menggenggam mikrofon, menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang tenang tapi penuh emosi. "Terima kasih semuanya. Saya sebenarnya masih sulit percaya kalau anak kecil yang dulu cuma jualan koran di pinggir jalan bisa berdiri di sini, di depan kalian semua. Di tempat yang dulu bahkan saya nggak berani bayangkan." Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Bertahun-tahun lalu, saya cuma ingin bantu seorang bapak yang saya lihat pingsan di trotoar. Saya nggak tahu siapa dia. Saya nggak tahu dia kaya atau miskin. Yang saya tahu, waktu itu hati saya bilang, kalau kita bisa bantu, bantu aja. Dan ternyata, keputusan kecil itu jadi titik balik hidup saya. Suara Rian sedikit bergetar. Ia menatap ke arah Pak Arman yang duduk di barisan depan. "Kalau hari itu saya nggak berhenti bantu orang yang pingsan di trotoar, mungkin hidup saya nggak akan berubah. Kebaikan kecil bisa jadi jalan besar kalau kita tulus." Semua orang bertepuk tangan. Beberapa menunduk karena matanya berkaca-kaca. Pak Arman pun ikut berdiri, memberi tepuk tangan paling lama di antara semuanya. Ia tahu kata-kata Rian itu bukan sekadar ucapan di atas panggung, tapi benar-benar berasal dari hati yang pernah ditempa kerasnya hidup. Setelah acara selesai, Rian menghampiri Pak Arman. Mereka saling menatap dan tanpa banyak bicara, keduanya saling berpelukan. "Terima kasih, Nak," kata Pak Arman dengan suara serak. "Kamu sudah buktikan bahwa kebaikan gak pernah sia-sia. Justru saya yang harus berterima kasih. Pak, kalau bukan karena Bapak, mungkin saya gak pernah tahu rasanya punya harapan." Pak Arman menggeleng pelan. "Kamu punya harapan itu sendiri, Rian. Saya cuma bantu kamu melihatnya." Malam itu, setelah acara berakhir, Rian duduk di taman kecil belakang gedung kantor, tempat yang dulu sering ia dan ibunya duduki saat menunggu jam kerja. Angin malam berhembus pelan, membawa kenangan masa lalu yang seolah hidup kembali. Ia masih bisa membayangkan dirinya kecil, berlari sambil membawa tumpukan koran, menahan lapar, menatap etalase toko, sambil berandai-andai bisa punya sepatu seperti anak sekolah lain. Kini semua itu tinggal cerita, tapi tak pernah bener-bener hilang dari hati. Rian menatap langit yang bertabur bintang dan tersenyum. Dari dalam saku jasnya, ia mengeluarkan buku kecil yang sudah lusuh. Buku catatan yang dulu selalu ia bawa untuk menulis nasihat dari Pak Arman. Halaman terakhirnya berisi tulisan tangan kecil. "Kalau kamu punya kesempatan buat bantu orang, jangan tunda, karena mungkin
Disitulah Tuhan menyiapkan jalan untuk hidupmu berubah. Rian membacanya berulang-ulang, lalu menutup buku itu pelan. Dalam hati, ia berjanji akan meneruskan semangat itu. Bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menjalankan program sosial perusahaan yang dinamainya Langkah Kecil untuk Harapan. Program itu bertujuan membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan dan tempat tinggal sementara. Setiap minggu, Rian turun langsung ke lapangan, ke tempat-tempat yang dulu pernah jadi rumahnya. Ia berbicara dengan anak-anak kecil yang masih menjajakan tisu, koran, dan permen di perempatan. "Namamu siapa?" tanya Rian pada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang sedang duduk di trotoar. "Doni, Bang," jawabnya malu-malu. "Kamu sekolah nggak, Doni?" Doni menggeleng pelan. "Enggak, Bang. Harus bantu emak jualan. Kalau nggak makan." Rian terdiam sesaat, karena kalimat itu seperti gema dari masa lalunya sendiri. Ia lalu tersenyum lembut dan mengelus kepala anak itu. "Doni, kamu mau nggak kalau abang bantu biar kamu bisa sekolah, tapi tetap bisa bantu emakmu juga?" Mata anak itu langsung berbinar. "Serius, Bang?" "Iya, tapi kamu harus janji, rajin belajar dan gak boleh nyerah." Sejak hari itu, satu demi satu anak jalanan mulai ikut programnya. Ia tak hanya membantu mereka mendapatkan pendidikan, tapi juga membangun semangat mereka untuk percaya pada diri sendiri. Setiap kali Rian melihat anak-anak itu tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia tahu, di sanalah letak kebahagiaan sejati. Bukan di gaji besar atau jabatan tinggi, tapi di kesempatan untuk membuat hidup orang lain jadi lebih baik. Suatu hari, saat ia sedang memantau kegiatan belajar di salah satu rumah singgah, ibunya datang membawa makanan. Wajah ibunya yang kini sudah mulai berkeriput tetap memancarkan kehangatan yang sama. "Rian, ibu bangga banget sama kamu," katanya sambil tersenyum. Rian menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Semua ini karena doa ibu. Kalau ibu gak sabar dulu, kalau ibu gak ngajarin aku buat jujur dan gak menyerah, aku gak akan sampai di sini." Ibu memeluk anaknya erat. "Ibu dulu cuma bisa berdoa, Nak. Tapi kamu yang berjuang, kamu yang ubah doa itu jadi nyata." Hari-hari terus berjalan. Pak Arman, yang kini sudah mulai jarang ke kantor karena usia, tetap sering menelepon Rian. Mereka berbicara bukan lagi seperti atasan dan bawahan, tapi seperti ayah dan anak. "Rian," kata Pak Arman suatu sore di telepon, "kamu tahu nggak, saya dulu sempat berpikir, buat apa saya hidup kalau semua cuma tentang kerja dan uang. Tapi setelah kamu nolong saya waktu itu, saya sadar hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi." Rian terdiam, lalu menjawab pelan, "Saya juga belajar hal yang sama dari Bapak, Pak." Beberapa bulan setelah percakapan itu, kabar duka datang. Pak Arman berpulang dengan tenang di rumahnya, dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat. Rian hadir di pemakamannya, berdiri di samping peti dengan mata basah. Ia tak bisa berkata apapun, hanya menggenggam erat buku kecil yang dulu diberi oleh Pak Arman. Buku yang sama yang selalu ia bawa kemana-mana. Di nisan sederhana itu, Rian berbisik lirih, "Terima kasih, Pak. Saya janji akan terus lanjutin kebaikan Bapak sampai kapanpun." Waktu berlalu lagi. Rian semakin dikenal sebagai pengusaha muda yang dermawan dan rendah hati. Banyak media menulis kisah hidupnya, tapi setiap kali diwawancarai, jawabannya selalu sama, "Saya cuma meneruskan kebaikan yang dulu saya terima." Ia tak pernah ingin disebut pahlawan, karena baginya semua berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah niat tulus untuk menolong tanpa pamrih. Beberapa tahun kemudian, ia berdiri di panggung lain. Kali ini sebagai pembicara di acara motivasi nasional. Di hadapannya ribuan orang duduk mendengarkan.
Ia menceritakan kisah masa lalunya lagi, dengan kalimat yang tak pernah berubah. Kalau hari itu, saya nggak berhenti bantu orang yang pingsan di trotoar, mungkin hidup saya nggak akan berubah. Jadi, kalau kalian lihat seseorang butuh bantuan, jangan tunggu kaya dulu. Jangan tunggu mapan dulu, karena kebaikan nggak butuh syarat, cuma butuh hati. Ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Tapi di hati Rian, yang paling penting bukanlah tepuk tangan itu. Yang penting adalah, semoga 1 dari 1000 orang yang mendengarnya akan mulai berbuat kebaikan hari itu juga. Malam harinya, setelah semua acara selesai, Rian kembali ke rumah lamanya, rumah kecil di gang sempit yang dulu ia tinggali bersama ibunya. Meski kini ia tinggal di rumah besar di pinggiran kota, rumah kecil itu tetap ia rawat. Di ruang tamu masih tergantung foto lamanya bersama ibunya dan Pak Arman, tersenyum dengan latar belakang kantor lama. Ia duduk di kursi kayu yang sama, merasakan keheningan malam, lalu tersenyum. Hidup memang aneh, katanya dalam hati. Kadang hal kecil yang kita lakukan bisa ngubah segalanya. Tapi anehnya lagi, hal kecil itu cuma bisa lahir dari hati yang tulus. Ia menatap keluar jendela, melihat langit malam yang penuh bintang. Di matanya ada cahaya harapan yang sama seperti dulu. Saat ia masih bocah yang percaya bahwa setiap kebaikan pasti kembali, entah cepat atau lambat. Dan begitulah akhir kisah hidup Ryan, bocah penjual koran yang menolong orang tanpa berpikir panjang. Dan berkat ketulusannya, hidupnya berubah selamanya. Namun bagi Rian, cerita itu belum berakhir. Karena selama masih ada orang yang butuh ditolong, selama masih ada hati yang mau peduli, maka kebaikan akan terus hidup dari satu orang ke orang lain, tanpa batas waktu. Itulah makna sesungguhnya dari balas budi. Bukan sekadar membayar kembali, tapi meneruskan nyala kebaikan agar dunia tetap punya alasan untuk percaya bahwa sekecil apapun perbuatan baik, kalau dilakukan dengan tulus, bisa mengubah takdir siapapun. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.